Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan em, tentang pengulangan atau looping. Soal pertama adalah menampilkan karakter yang banyaknya sesuai dengan inputan user. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini kan integer menggunakan variabel integer kan hanya menggunakan bilangan bulat. Tipe datanya variabelnya i dan x yaitu untuk inputannya x. Jadi scanf akan karena scanf jadi akan kedip-kedip dan dia masukkan ke variabel x. Setelah itu for jadi akan terus di for itu gunanya jadi misalkan selama kondisi terpenuhi akan terus mencetak sampai si kondisi udah nggak terpenuhi lagi. Jadi misalkan i ini kan i sama dengan satu, misalkan kita x-nya ini sama dengan 5 ya, misalkan x sama dengan 5 x. Jadi jika misalkan kita, jadi kan pertama dicek dulu apakah X itu lebih kecil dari 5. Ya, eh, pertama I1 dulu, I1. I1 itu apakah lebih 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 kecil atau sama dengan 5? Tidak, berarti akan dicetak ini satu kali. Kemudian lanjut ke I, I kan I plus plus jadi I2. I2 sama dengan apakah lebih kecil atau sama dengan 5? Tidak, berarti akan dicetak lagi. Kemudian I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Tidak, berarti dicetak terus. Terus I plus plus. I, apakah I sama dengan I sama dengan 4? Apakah lebih kecil dari atau sama dengan 5? Tidak, berarti I plus plus. Cetak lagi. Kemudian I sama dengan 5. I sama dengan I lebih ke, I sama dengan 5. Berarti I lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, sama dengan 5 berarti masih dicetak. Kemudian ketika I-nya sama dengan 6, berarti ini sudah dicetak lagi, berarti ini hanya dicetak sampai 5 kali. Coba. Seharusnya dicetak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya ke nomor 2 menampilkan bilangan dari batas awal sampai batas akhir. Jadi printf masukkan batas awal dan kedip-kedip kemudian dimasukkan ke variabel batas awal. Sama juga seperti batas akhir. Setelah itu masuk ke for dan di for ini sama seperti tadi dicek juga. Namun bedanya ini yang di printnya adalah angkanya itu sendiri. Jadi dan awalnya juga ini kita sendiri yang masukin. Jadi misalkan kita masukin satu, awalnya satu dan akhirnya batas akhirnya sama dengan 5. Jadi i sama dengan satu. Apakah kondisinya i lebih kecil sama dengan 5? Iya. Tidak. Apakah i lebih kecil atau sama dengan 5? Iya. Berarti eh, akan berarti tadi salah ya. Tadi ada salah penjelasan. Maksudnya berarti apakah misalkan batas awal sama dengan satu, batas akhirnya sama dengan 5, berarti pertama I1 apakah lebih kecil sama dengan 5? Iya, berarti dicetak. Kemudian I plus plus, berarti akan mencetak satu. Kemudian I2 apakah I2 lebih kecil atau sama dengan 5? Iya, berarti kemudian I plus plus kan dan akan mencetak printf 2. Kemudian I sama dengan 3, berarti apakah lebih kecil sama dengan 5? Iya, berarti masih dicetak juga. Kemudian I plus plus masih di situ. I sama dengan 4 masih lebih kecil sama dengan 5. Iya, berarti masih cetak. I sama dengan 4. Berarti tadi udah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian I plus plus. I sama dengan 5 berarti lebih kecil sama dengan 5. Iya, karena masih sama. Berarti masih cetak juga 5. Kemudian I plus plus berarti 6
apakah 6 lebih kecil atau sama dengan 5? Tidak, berarti stop gitu, keluar dari kondisinya. Berarti kalau kita masukin batas awalnya 21 dan ininya 5, berarti akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selanjutnya pengulangan menengah ya, nomor 2, menampilkan bilangan ganjil dan banyakin bilangan ganjil di antara batas awal dan batas akhir yang diinput. Jadi pertama kita masukkan dulu eh, batas awalnya dan setelah itu batas akhirnya. Kemudian do, berarti do itu akan minimalnya akan dikerjakan sekali walaupun kondisinya salah gitu. Jadi pertamanya misalkan kita masukkan angka mulainya misalkan 1, berarti awalnya sama dengan 1. Oh, awalnya sama dengan 1. Awalnya misalkan kita masukin tulis awalnya 1, akhirnya misalkan 5. Tapi kan awalnya if awal sama dengan, oh ini if, berarti if itu berarti kan kalau misalkan si awalnya awal yang digunakan tuh kalau nggak salah awal yang ada di sini ya. Jadi iya kalau nggak salah. Jadi akan kalau misalkan si awalnya adalah di modulus 2 tidak sama dengan 0, berarti yang dicetak adalah bilangan ganjil. Jika awalnya adalah jika ini adalah ganjil ya, berarti printf kemudian JML plus plus itu berarti si huruf ini itu akan dicetak maksudnya akan ditambah gitu. Jadi JML 1 berarti masuk ke jumlah, berarti jumlahnya itu sama dengan 1 untuk sekarang. Kemudian akan mengulang terus sampai ke kondisinya sampai ke angka 5 gitu. Nah, sampai si awalnya itu udah berubah jadi 5 dan ini juga 5, berarti maka banyaknya bilangan ganjil itu adalah eh, berapa nanti karena sudah masuk ke jumlah ya. Jadi akan sesuai cetak yang ada di jumlah ini. Selanjutnya nomor 2, menampilkan perkalian 1 sampai dengan 10 dari bilangan yang diinput. Masukkan ini kan scan F, masukkan ke N. Kemudian if N-nya lebih dari 0, ini menggunakan hasil sama dengan 1 karena kan kalau perkalian itu kalau nggak salah harus pakai ini gitu. Harus ada keterangan sama dengan 1. Jadi for ini sama kayak yang pertama tadi. Jadi pertama dicek dulu apakah sisa berarti kan akan yang dicetak ini kan itu persen D ini untuk N, persen D ini untuk I, dan persen D ini untuk hasil. Berarti pertama akan mencetak N-nya dulu, misalkan N-nya adalah sama dengan 1, berarti akan mencetak 1 gitu. 1 dikali pertama ya berarti kan 1 dulu. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kan I plus plus ya, berarti I-nya berubah jadi 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu I plus plus. 1 sama dengan 3 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Itu I plus plus, I-nya jadi 4. Habis itu 1 dikali 4 sama dengan 4. Dan selanjutnya sampai I sama dengan I-nya jadi 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10. Kemudian I plus plus jadi 11 kan udah gak termasuk, berarti akan keluar
masukkan satu dan keluar. Itu 3 per 5 dikalikan 10 semua perkalian satu sampai dengan 10. Soal selanjutnya pengulangan menengah nomor 3 menentukan nilai rata-rata. Jadi float menggunakan float, setelah itu print s. Printf masukkan banyak data. Jadi si banyak data ini akan mencetak banyaknya baris gitu ke bawah. Mau ada berapa barisnya? Misalkan mau ada 3 berarti akan ada 3 baris ke bawah. Berarti kan ini I sama dengan 1 berarti akan berhenti ketika I-nya itu udah sama dengan inputan kita tadi 3. Berarti akan ada 3 baris. Masukkan berarti akan printf-nya ini masukkan nilai ke satu, nilai kedua, nilai ketiga. Dan si nilai ke satu, dua, ketiga ini akan setiap ini akan dimasuk. Kan nanti di tiap ini tuh akan disuruh input ya, dimasukkan nilai ke satu, nilai kedua, nilai ketiga itu akan selalu disuruh input dan di inputan itu dimasukkan ke jumlah nilai. Nah, kemudian jumlah nilai ini akan terus di ini gitu, ditambah-tambahin gitu. Jadi jumlah nilai dimasukin ke data, setelah itu ulang lagi kan nanti nilainya dimasukin lagi ke data lagi, tambah terus nanti akhirnya jadinya nambah gitu. Kemudian ada setelah selalu beres nanti akan dihitung rata-ratanya. Rata-rata itu kan semua hasil nilainya dibagi ada berapa nilai yang dimasukin. Jadi jumlah data dibagi n, kemudian printf nilai rata-rata. Sekarang kita masukin banyaknya data 3 aja, kan nilainya 90. Terusnya rata-ratanya 90 juga. Yang selanjutnya nomor lahir nomor 1. Ini masukkan jumlah bilangan, berarti sama kayak tadi mau berapa baris. Namun kalau ini ketika misalkan baris yang kita input itu adalah genap, maka akan di eh, apa namanya, akan dieksekusinya itu kalau genap akan ditambah, sedangkan kalau ganjil itu akan dikali. Jadi if barisnya yang kita input itu ada ada genap berarti akan ditambah ya. Sama kayak tadi gitu. Jadi masukkan bilangan bilangan ke berapa, ke satu berarti kan sampai ke sesuai yang kita masukin baris itu sampai ketiga berarti akan masukkan bilangan ke satu, terus nanti disuruh masukin dulu bilangan kedua, masukin bilangan ketiga, masukin. Nah, nanti dan semua yang dimasuk-masukin itu tuh akan dijumlahkan. Setelah itu berarti kan akan langsung ke printf. Nah, gitu. Sama juga kalau nilainya ganjil. Kalau misalnya kita masukin 3 berarti kan masuknya ganjil. Berarti akan langsung kayak misal masukkan bilangan ke ini, masukkan bilangan ke satunya satu, bilangan keduanya 2, bilangan ketiganya 3, berarti 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 gitu. Satu, terus kan bilangannya yang pertama yang genap dulu ya. Berarti harus ditambah 5 ditambah 6 ya, 11. Dan kalau yang ganjil, misalkan kita masukin juga, berarti 2 dikali 1 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya masih nomor 2. Oh, ini akan eh, membuat segitiga siku-siku yang ukurannya sesuai dengan inputan. Jadi misalkan mau bikin segitiga siku-siku yang ukurannya tuh 10 berarti inputannya juga 10.
Jadi di pada kali ini tuh ada dua gitu. Jadi I sama J. Jadi kalau misalkan kita print F I itu eh, ketika I-nya sama dengan nol berarti kan masih masuk gitu. Oh ini mah langsung ya, sebentar. Ini dua. Jadi kalau misalkan I-nya 10, pertama I sama dengan satu dicek dulu apakah I1 itu lebih kecil dari 10. Iya, berarti masuk ke cetak dan masuk ke J. J-nya kan nol. Apakah J-nya, apakah I, itu kan tadi I-nya terus, aduh gimana ya, susah. Hmm, Kita, itu ini tuh I-nya ya, I itu kalau I itu ke kayak kayak kolomnya, kalau J itu barisnya gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. I itu baris, J itu kolom ke bawah atau kebalik ya. I itu I itu barisnya, ya baris. Kalau J itu yang kolom yang ke pinggir gitu. Jadi kalau misalkan I-nya itu lebih besar atau sama dengan J, maka akan di print F akan bikin bintang. Jadi kalau misalkan enggak, berarti kalau misalkan lebih kecil bakal bikin spasi. Jadi ketika kita memasukin satu, berarti kan pertama nol ya, I-nya sama dengan nol. Berarti nol itu dicek apakah nol itu ini apa kurang dari 10 ya, berarti masuk ke J ini. Berarti I-nya sama dengan satu kan, I-nya I plus plus berarti I-nya jadi satu. Terus itu apakah I-nya itu lebih besar dari J, berarti I-nya itu lebih besar dari J, iya berarti kan aku ngecek bintang. Kalau enggak pokoknya spasi gitu. Kemudian ini membuat segitiga sama sisi ya kalau ini. Hmm, Item nomor 4 aja. Buatlah program yang menghitung bilangan yang diinput oleh user. Misal diinput 1, 2, 3, 4, 5, maka akan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ini kayak gini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akan ditambahin semuanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi harusnya nilainya 15. Caranya itu adalah eh,
Jadi pertama misalkan kita masukin 1 2 3 4 5 ya, angk ininya scanf-nya. Berarti kan akan masuk ke while karena selama si angkanya itu lebih dari nol akan masuk ke kondisi while. Jadi misalkan kita masukin 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 misalkan dibagi 10 berarti 10 itu sama dengan berarti 12 3 4 bentar, 1 2 3 4 5 dibagi 10 itu 1234,5 kan komanya nggak usah tulis berarti ada sisa 1 2 3 4. Sisanya 2 3 4 10. Ada sisa 5 berarti ini. Kemudian angka itu kan tadi sama si 1 2 3 4 5 juga. 1 2 3 4 5 dibagi 10 sama dengan 12 3 4. Modulus itu kan hasil ininya isinya yang ini sama dengan ini. Setelah itu hasil kan sama dengan hasil ditambah jumlah. Sedangkan hasil itu belum nilainya kan masih nol ya, berarti dapat nilai hasil itu dari jumlah. Jadi kan tadi itu ini modulus 10 itu sisa 5, sisa 5 berarti akan tetap masuk ke ngulang lagi gitu, masuk terus berarti akan masuk selanjutnya ke 5, habis itu 5 ini 0 tambah 5 berarti ini jadi 5, habis itu 5 modulus 10 ini. Maaf Pak, bingung.